Halo adik-adik, tahukah kamu dengan pelangi? Pelangi itu memiliki 7 warna. Coba adik-adik bayangkan jika pelangi cuma memiliki 1 warna saja. Tidak menarik bukan? Halo adik-adik, bertemu dengan saya Ibu Nur Mahyuwita, pengajar mapel Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Bhinneka Tunggal Ika Purwosari. Masih ingat kan tadi tentang pelangi? Pelangi itu indah jika memiliki 7 warna. Begitu juga dengan Indonesia. Jika Indonesia itu memiliki ragam budaya yang bermacam-macam, pasti juga sangat indah sekali. Kita kali ini akan belajar tentang keberagaman sara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Adik-adik tahu enggak apa itu sara? Sara itu singkatan dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Tahukah kalian apa yang menjadi faktor penyebab keberagaman negara kita Indonesia ini? Ada 5 faktor yang menjadi penyebab keberagaman negara kita. Yang pertama yaitu letak strategis wilayah Indonesia. Indonesia itu ada pada posisi silang, diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Sehingga Indonesia ada pada jalur perjalanan internasional. Itulah yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang beragam. Untuk yang kedua yakni negara kepulauan. Indonesia ini memiliki beberapa pulau, sehingga setiap pulaunya akan mengembangkan budayanya masing-masing. Untuk yang ketiga, faktor ketiga ini adalah kondisi alam. Kondisi alam di Indonesia juga bermacam-macam. Ada pegunungan, ada pantai, ada dataran tinggi dan dataran rendah. Secara otomatis, mata pencaharian mereka juga berbeda-beda. Sekarang kita belajar faktor yang keempat, yakni transportasi dan komunikasi. Transportasi dan komunikasi ini juga menjadi faktor yang menjadikan Indonesia beragam. Dan sekarang faktor yang terakhir, yang kelima, yakni penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Itulah tadi 5 faktor yang menjadikan Indonesia ini menjadi negara yang beragam. Kita akan belajar tentang macam-macam keberagaman yang ada di Indonesia. Yang pertama ada keberagaman suku. Suku itu biasanya dikenal dengan nama etnis atau etnik. Menurut data BPS atau Badan Pusat Statistik, bahwasannya suku yang ada di Indonesia itu terdiri dari 1128 suku bangsa. Suku apa saja yang ada di Indonesia? Ada suku Jawa, ada suku Madura, ada Baduy, ada Batak, ada Sunda, dan ada suku-suku yang lain. Sangat banyak sekali. Yang kedua, keberagaman yang ada di Indonesia adalah keberagaman agama. Agama yang telah diresmikan oleh pemerintah Indonesia itu ada 6. Yang pertama adalah agama Islam. Yang kedua agama Kristen. Yang ketiga agama Katolik. Yang keempat agama Hindu. Dan yang kelima agama Buddha. Dan yang terakhir adalah agama Konghucu. Agama Konghucu ini diresmikan di waktu masa pemerintahannya Presiden Abdurrahman Wahid atau biasa dipanggil Gus Dur. Yang ketiga adalah keberagaman ras. Ras itu apa? Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Ciri-ciri fisik ini bisa dilihat dari bentuk matanya, kemudian warna matanya, bentuk tubuhnya yang berbeda, dan ciri-ciri fisik yang lain. Ras yang ada di Indonesia ini ada ras apa saja? Ada 4. Yang pertama ada Asiatik Mongoloid. Yang kedua ada Malayan Mongoloid. Yang ketiga ada ras Kaukasoid. Dan yang terakhir ada ras Melanesoid. Itu tadi macam-macam ras yang ada di Indonesia.
Sekarang kita belajar keberagaman di Indonesia yang keempat, yakni keberagaman antar golongan. Keberagaman antar golongan kalau dalam ilmu sosiologi ini dikatakan stratifikasi sosial atau kelas sosial. Kelas sosial yang ada di masyarakat ini ada 3. Yang pertama kelas tinggi atau biasanya dikatakan kaum borjuis, kaum yang memiliki banyak uang atau banyak perusahaan. Yang kedua adalah kelas sedang. Ini biasanya dimiliki orang-orang yang perekonomiannya memang sedang. Dan terakhir adalah kelas rendah. Nah, ini tadi keberagaman antar golongan. Ini adalah 4 keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, setelah kita belajar tentang faktor penyebab keberagaman negara Indonesia dan macam-macam keberagaman di Indonesia, kita harus tahu bagaimana solusi jitu untuk bisa mempertahankan keberagaman Indonesia ini. Dengan cara apa? Yang pertama, kita harus membumikan sikap toleransi yang ada pada diri kita ini. Kita ini adalah negara Indonesia. Indonesia adalah milik kita bersama. Indonesia dibangun bukan karena persamaan. Indonesia dibangun karena perbedaan, karena keberagaman budaya. Indonesia bukan dibangun oleh satu budaya saja. Indonesia dibangun oleh para pejuang yang mereka berbeda budaya. Solusi jitu yang kedua yakni membumikan nilai-nilai saling menghargai dan saling menghormati. Sudah saatnya kita berubah menjadi lebih baik, di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Ayo dimulai dari diri kita sendiri. Mari kita saling menghormati dan menghargai, karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Salam Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati merdeka.